Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Iya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu sahabat? Kamu semoga masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan kamu masih selalu tetap optimis dan semangat untuk menjalankan usahamu nih. Gimana bisnisnya? Semoga semakin sukses dan semakin lancar ya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan izin edar CPOTB untuk UMKM. Seperti apa sih CPOTB, lalu bagaimana jenisnya, dan bagaimana cara mendapatkannya akan kita ulas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, yuk tonton videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Oke, itu video pembuka dari Rizarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu nih teman-teman. Oke sahabat, tahukah kamu untuk menjamin mutu obat tradisional ini, produsen wajib menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau kita singkat dengan CPOTB. Nah, sebagian besar usaha obat tradisional ini merupakan UMKM teman-teman dan memiliki tantangan nih dalam penerapan keseluruhan aspek CPOTB. Nah, untuk penerapan CPOTB di UMKM ini khusus untuk usaha kecil obat tradisional atau kita singkat dengan UKOT, dan usaha mikro obat tradisional kita singkat dengan UMOT. Penerapan CPOTB ini dapat dilakukan secara bertahap loh. Jadi buat teman-teman UMKM nih, wajib simak nonton video bagaimana cara penerapan secara bertahap ini teman-teman. Jadi industri obat tradisional atau IoT ini, usaha kecil IoT atau UKOT, dan usaha menengah OT atau UMOT dalam melakukan kegiatan pembuatan obat tradisional serta IEBA atau industri ekstrak bahan alam. Dalam pembuatannya ini harus memenuhi aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik atau kita sebut dengan CPOTB. Kalau makanan itu kan ada namanya CPPOB teman-teman. Nah, kita sudah juga buat videonya. Jadi teman-teman wajib tahu syarat dalam pembuatan obat tradisional teman-teman. Nah, lalu apakah produsen obat tradisional atau herbal ini harus memiliki sertifikat CPOTB? Nah, seperti apa caranya kita akan ulas di video kali ini teman-teman. Jadi ini CPOTB adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik teman-teman, adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa nih obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk teman-teman. Jadi ini sebagai standar mutu teman-teman untuk produksi obat teman-teman. Kalau makanan itu ada CPPOB teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk dari CPOTB. Jadi di sini adalah petunjuk yang menyangkut aspek produksi dan pengendalian mutu obat tradisional dari Badan POM RI. Nah, CPOTB ini memiliki tujuan untuk menjamin nih mutu agar produk obat tradisional ini yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya teman-teman. Jadi teman-teman, ini tidak sembarangan teman-teman. Nah, dasar hukumnya apa sih? Jadi sertifikasi CPOTB ini dasar hukumnya adalah Peraturan BPOM nomor 14 tahun 2021 tentang sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, teman-teman bisa cek juga selengkapnya di jdh.com.co.id. Kami juga sudah cantumkan linknya di deskripsi video, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, dalam mendapatkan sertifikasi CPOTB ini ada beberapa aspek yang perlu disiapkan teman-teman dalam standar CPOTB. Nah, aspek CPOTB ini memiliki pertama ada mulai dari manajemen mutunya, personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, sanitasi, dokumentasi produksi, pengawasan mutu, kemudian pembuatan dan analisa berdasarkan kontrak, cara penyimpanan, penanganan, penarikan, dan inspeksi diri teman-teman. Jadi ini aspek-aspek yang wajib ada dalam penerapan CPOTB teman-teman. Jadi ada tahapnya nih untuk UMOT ya, itu tahap 1 higienis dan sanitasi, tahap 2 ada dokumentasi. Sedangkan untuk UKOT teman-teman itu ada
3 tahap. Jadi tahap 1 higienis dan sanitasi dokumentasi, tahap 2 itu manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan, dan tahap 3 ada personalia, bangunan dan lainnya teman-teman. Jadi penerapan CPOTB ini akan menjamin mutu produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk teman-teman. Jadi nih buat teman-teman UMOT ini hanya 2 tahap. Nah, yang tadi ada 3 tahap untuk UKOT teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa itu CPOTB teman-teman? Jadi dalam hal UKOT atau UMOT belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh, UKOT dan UMOT ini dapat mengajukan sertifikasi CPOTB bertahap teman-teman. Jadi ada namanya sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap. Seperti apa teman-teman? Nanti akan kita ulas di video kali ini teman-teman. Nah ini teman-teman tadi untuk UKOT ada tahap 3, kalau UMOT ada tahap 2 teman-teman. Ya, petunjuk teknis untuk UKOT dan UMOT ini dalam melakukan pembuatan obat tradisional dapat mengacu pada tadi Peraturan BPOM nomor 31 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan aspek CPOTB secara bertahap. Jadi apa itu sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap? Yaitu adalah berupa dokumen sah yang merupakan bukti nih bahwa usaha obat tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Nah, masa berlaku sertifikat CPOTB secara bertahap selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak pertama 2 kali pada tiap tahapan untuk UKOT yang memproduksi kapsul dan cairan obat dalam, lalu 3 kali pada tiap tahapan untuk UKOT yang memproduksi sediaan selain kapsul dan cairan obat dalam, dan 3 kali pada tiap tahapan untuk UMOT teman-teman. Nah, perpanjangan sertifikat ini dilakukan paling lambat 6 bulan ya sebelum masa berlakunya habis. Jadi teman-teman wajib siap-siap sebelum 6 bulan berlakunya habis teman-teman. Nah, jadi jenis sertifikasi CPOTB ini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah penerapan aspek CPOTB secara penuh yang nanti menghasilkan sertifikat CPOTB. Nah, yang kedua adalah penerapan aspek CPOTB secara bertahap teman-teman. Jadi nanti muncullah sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap teman-teman. Jadi teman-teman ini memudahkan kita sebagai UMKM itu bisa menggunakan aspek CPOTB yang secara bertahap teman-teman. Jadi nggak terlalu ribet dan juga nggak terlalu berat teman-teman untuk melengkapinya karena secara bertahap. Lalu apa sih perbedaannya CPOTB dan CPOTB bertahap? Jadi untuk CPOTB sendiri itu adalah dokumen sah yang merupakan bukti nih bahwa industri dan usaha obat tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Sedangkan nih untuk CPOTB bertahap itu merupakan dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha obat tradisional yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Jadi perbedaannya benar-benar adalah di bertahap atau langsung teman-teman ya. Nah, selain itu perbedaannya teman-teman untuk CPOTB sendiri itu biayanya 5 juta perkiraan, kalau CPOTB bertahap 0 alias gratis teman-teman. Untuk aspeknya kalau CPOTB sempurna itu 11, kalau CPOTB bertahap itu ada 2 untuk UMOT dan 3 untuk UKOT yang sudah tadi jelaskan. Nah, untuk masa berlaku juga untuk CPOTB itu 5 tahun, sedangkan CPOTB bertahap itu 3 tahun teman-teman. Ini perbedaan yang mendasar antara CPOTB dan CPOTB bertahap. Sedangkan untuk kita UMKM, kita sebaiknya menggunakan CPOTB bertahap teman-teman karena kita masih kecil nih. Nah, lalu bagaimana pengajuannya? Jadi alur pengajuannya seperti ini teman-teman. Panduan pengajuan PBUMKU sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB secara bertahap melalui OSSRBA teman-teman. Jadi dilakukan via OSS nih teman-teman ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah nomor 1, masuk ke dalam OSSRBA. Teman-teman pastikan sudah punya akunnya. Kemudian nanti masuk ke halaman beranda, itu klik menu PBUMKU. Kemudian teman-teman klik submenu permohonan baru. Kemudian nanti di halaman daftar PBUMKU teman-teman klik ajukan perizinan berusaha UMKU untuk memilih jenis PBUMKU yang akan diajukan. Pastikan nih kode KBLI-nya di sini ada 21022 teman-teman. Lalu tahap keempat adalah cari KBLI terkait untuk pengajuan PBUMKU sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, yaitu KBLI 21022. Kemudian klik proses perizinan berusaha UMKU teman-teman. Nah teman-teman, kemudian halaman deskripsi kegiatan usaha teman-teman klik ajukan perizinan berusaha UMKU untuk memulai jenis PBUMKU yang akan diajukan nih teman-teman. Nah tahap selanjutnya teman-teman, setelah itu cari perizinan berusaha yang akan diajukan pada kolom pencarian. Teman-teman pilih yang sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik. Setelah itu nanti teman-teman klik halaman aplikasinya. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam sistem e-sertifikasi Badan POM tanpa login karena langsung otomatis teman-teman. Setelah itu pilih PBUMKU yang akan diajukan sertifikatnya teman-teman. Jadi teman-teman ini wajib mengkliknya pemenuhan persyaratan PBUMKU di sistem KL karena nanti otomatis teman-teman langsung masuk. Setelah itu teman-teman silakan
silakan lengkapi permohonan di sistem BPOM tanpa login teman-teman. Dan pastikan nih pengajuan sertifikat CPOTB bertahap ini berlanjut dan diproses ke sistem e-sertifikasi. Perizinan dikeluarkan dari e-sertifikasi lalu dikembalikan lagi ke sistem OSS. Nah, nanti teman-teman silakan klik cetak perizinan berusaha ungu. Selanjutnya lampiran ini dapat digunakan dan dilihat serta diunduh teman-teman. Jadi sekarang ini mirip seperti penerbitan SPP PIRT teman-teman, sangat mudah sekali via OSS teman-teman. Jadi teman-teman silahkan nanti dicoba ya teman-teman. Nah, untuk masa berlaku sendiri tadi sudah kami jelaskan. Jadi di sini diberikan kepada IoT, IEBA, UKOT atau UMOT yang telah memenuhi seluruh aspek CPOTB sesuai dengan bentuk kesediaan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara daring. Masa berlakunya itu 5 tahun sejak diterbitkan. Ini untuk sertifikat CPOTB yang sempurna teman-teman ya. Nah, kalau untuk sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap ini diberikan kepada UKOT atau UMOT, dalam hal ini UMKM yang telah memenuhi aspek CPOTB secara bertahap sesuai dengan bentuk sediaan berdasarkan permohonan yang disampaikan secara daring, maka berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan teman-teman. Jadi tadi bedanya, kalau yang sempurna 5 tahun, kalau yang secara bertahap itu hanya 3 tahun teman-teman. Nah, ini ada beberapa alur layanan teman-teman yang bisa mungkin saya bantu jelaskan di sini. Persyaratan yang pasti teman-teman wajib terdaftar sebagai pemohon atau memiliki akun e-sertifikasi, wajib memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adai surat permohonan, surat pernyataan komitmen, dokumen mutu, dokumen denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOTB. Nah, untuk biaya ini tarif tidak dipungut biaya alias gratis teman-teman. Untuk jangka waktu pelayanan sendiri di sini untuk penerbitan surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap termasuk proses pemeriksaan sarana dan evaluasi dokumen CAPA 48 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Jadi 1,5 bulan teman-teman ya. Nah, untuk produknya sendiri nanti muncul adalah surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap, sedangkan sertifikat CPOTB bertahap akan diterbitkan oleh langsung BPOM RI teman-teman. Nah, jadi teman-teman seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk alur layanan penerbitan rekomendasi surat penerapan aspek CPKB dan CPOTB secara bertahap teman-teman. Tahap pertama tadi, pemohon mengajukan permohonan melalui sistem e-sertifikasi dengan mengupload surat permohonan dan berkas sesuai dengan checklist kelengkapan berkas. Kemudian akan dilakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian berkas oleh petugas. Selanjutnya berkas lengkap dan sesuai, maka nanti dari BPOM Jakarta akan menghubungi guna penentuan waktu audit secara online atau offline teman-teman. Namun jika berkas tidak lengkap dan tidak sesuai, maka akan dilakukan penolakan dan akan dikembalikan lagi ke pemohon. Silakan teman-teman nanti diperbaiki atau direvisi agar bisa masuk lagi ke dalam sistem. Nah, teman-teman, kita akan jelaskan jenis obat herbal teman-teman, mengenal sedikit bagaimana obat herbal. Yang pertama ada obat tradisional, yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, galenik atau campuran nih dari berbagai bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, atau kita kenal dengan logonya yaitu adalah jamu teman-teman untuk obat tradisional. Yang kedua adalah obat herbal terstandar, di mana ini telah dibuktikan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku telah distandarisasi, atau kita sebut dengan obat herbal terstandar teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis obat herbal yang ketiga, itu kita sebut dengan fitofarmaka, yang dimana obat ini telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Kita sebut dengan fitofarmaka teman-teman. Dan selanjutnya obat keempat adalah obat tradisional impor, di mana obat tradisional yang dimasukkan sebagai produk jadi ke dalam wilayah Indonesia dari luar negeri teman-teman, itu disebut obat tradisional impor teman-teman. Yang kelima teman-teman, jenis obat herbal itu ada obat tradisional lisensi teman-teman, di mana obat tradisional ini yang seluruh tahapan pembuatan dilakukan oleh IoT atau UKOT di dalam negeri atas dasar lisensi teman-teman. Jadi udah ada lisensinya dalam penerbitan obat tradisional lisensi ini teman-teman. Nah, itu teman-teman jenis obat herbal, ada 5 jenis teman-teman sebagai pengetahuan tambahan. Nah teman-teman, ini contoh sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh BPOM teman-teman. Jadi seperti ini bentuk sertifikatnya sebagai dasar bahwa kita sudah memproduksi obat tradisional dan sudah memiliki standar dari BPOM teman-teman. Jadi namanya sertifikat CPOTB sebagai legalitas izin edar untuk produk obat tradisional yang diproduksi oleh teman-teman, baik itu UKOT, UMOT ataupun IoT teman-teman.
Nah, sebagai contoh layanan teman-teman, ini ada standar layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dalam hal sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB teman-teman. Ini untuk wilayahnya hampir-hampir mirip ya di kota manapun. Yang pasti tadi persyaratan mengikuti sistem OSS sertifikasi pom.go.id, di mana tadi sudah kami jelaskan sistem dan mekanisme prosedurnya seperti ini teman-teman. Nah, pertama, teman-teman wajib melakukan permohonan melalui sertifikasi setelah mempunyai hak OSS, kemudian memilih PB Unku, nanti dievaluasi kelengkapannya, kemudian setelah penerimaan berkas lengkap dan sesuai, akan diadakan audit secara online atau offline. Kemudian tidak diperlukan perbaikan dilakukan penerbitan rekomendasi, diperlukan perbaikan dilakukan penerbitan surat permintaan teman-teman jika ada yang kurang. Jadi nanti akan dilakukan pemenuhan tindakan perbaikan temuan audit atau TPTP, kemudian penerbitan surat rekomendasi dari sistemnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk jangka waktu pelayanan sendiri ini jam layanan tadi kantor Balai Besar POM di Jakarta itu Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam setengah 5, Jumat jam 8 sampai jam 4. Hasil pelayanan itu mal pelayanan sama, itu jam 8 sampai jam 3. Untuk kantor lingkungan Jakarta, waktu dan tempat layanan sesuai dengan informasi yang dipublikasikan pada media sosial teman-teman. Untuk biayanya tidak dikenakan biaya. Produk lain itu berupa rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB sarana secara bertahap teman-teman. Jadi nih, buat teman-teman yang ada di Jakarta, seperti itu gambaran layanan dari BPOM RI teman-teman untuk mengurus CPOTB secara bertahap. Di sini juga ada penanganan pengaduan sarana dan prasarana masukan atau apresiasi teman-teman. Silakan teman-teman, ada websitenya, SMS, aplikasi, kemudian ada nomor HP dan juga ada emailnya teman-teman. Silakan jika ada pengaduan sarana dan saran atau masukan disampaikan secara langsung nih kepada BP POM di Jakarta melalui unit layanan pengaduan konsumen atau melalui media yang ada tertera di sini teman-teman. Silakan teman-teman yang di wilayah Jakarta ini nanti bisa dicoba ditanyakan teman-teman ya. Nah, buat sahabat nih, ada gambaran bagaimana alur produksi, syarat memperoleh izin edar yang harus dipenuhi untuk memasarkan produk herbal, teman-teman. Peraturan pemerintah Indonesia untuk bisa memasarkan produk herbal atau obat tradisional ini secara resmi harus memiliki namanya izin edar teman-teman. Nah, baik itu makanan, obat-obatan itu wajib memiliki namanya izin edar agar bisa memasarkan produknya di Indonesia teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas izin edar, yaitu ada namanya CPOTB teman-teman. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 07 tahun 2012, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh izin edar obat tradisional adalah melakukan registrasi. Nah, untuk obat tradisional produksi dalam negeri, registrasi ini hanya dapat dilakukan oleh industri obat tradisional atau IOT, usaha kecil obat tradisional atau UKOT, dan usaha mikro obat tradisional atau kita singkat dengan nama UMOT teman-teman. Jadi ada 3, ada IKOT, UKOT, kemudian UMOT sama IOT teman-teman. Kemudian untuk alur produksinya teman-teman, jadi supaya berhasil mendapatkan izin edar ada syarat-syarat nih harus dipenuhi, antara lain yang pertama tadi bahan yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, kedua pembuatannya berdasarkan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, yang ketiga harus memenuhi persyaratan Farmakop 4 Herbal Indonesia dan persyaratan lain. Kemudian obat ini memang berkhasiat khususnya secara empiris turun-temurun atau secara ilmiah, dan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Selain itu teman-teman, obat tradisional yang akan diedarkan ini juga tidak boleh mengandung pertama etil alkohol dengan ukuran tidak lebih dari 1% kecuali digunakan dalam bentuk pengenceran, bahan kimia obat dari hasil isolasi dan sintetik yang berkhasiat obat, kemudian narkotika, bahan-bahan yang lain yang dianggap membahayakan kesehatan, serta obat tradisional yang tidak diperbolehkan beredar dalam sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral, dan suppositori kecuali untuk wasir teman-teman. Jadi itu bahan-bahan yang tidak boleh mengandung teman-teman. Nah, untuk alurnya sendiri teman-teman, ini ada pertama formulasi produk, kemudian registrasi izin edar, kemudian ada pendesain kemasan dulu, registrasi, setelah itu sertifikat halal keluar, setelah itu ada pendaftaran hak merek, kemudian proses produksi sampai dengan produk siap edar teman-teman. Ini gambaran alur produksi dari bagaimana proses untuk membuat sebuah produk obat tradisional atau kita sebut dengan herbal. Nah, buat teman-teman juga nih, di sini udah banyak juga sosialisasi yang menjelaskan bagaimana cara penerapan CPOTB, baik itu dari BPOM, kemudian dari Kementerian Kesehatan atau dari Kemenperin teman-teman. Ini banyak sekali beberapa flyer-flyer sosialisasi yang ada dalam membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikat CPOTB.
Ini beberapa cara-cara teman-teman ya, baik itu via offline untuk sosialisasinya, kemudian Dex Capa ini via online teman-teman, atau via Zoom teman-teman untuk sosialisasinya, agar teman-teman UMKM yang memproduksi obat-obat herbal ini mengetahui bagaimana cara mendapatkan sertifikat CPOTB. Ini juga penyerahan dari Kepala BPOM ya, di sini dari Ibu Kementerian juga datang. Bagaimana waktu itu pemberian sertifikat CPOTB secara bertahap yang diberikan secara gratis buat teman-teman UMKM yang memproduksi obat tradisional, kita sebut dengan UMOT dan UKOT teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini pemerintah benar-benar membantu kita UMKM pelaku usaha nih untuk baik itu makanan atau minuman dan juga dari obat-obatan untuk membantu menerapkan legalitasnya teman-teman. Ini juga ada nih sejebol sertifikasi jemput bola teman-teman. Jadi dilakukan di Kota Bontang, petugas ini datang langsung ke rumah produksi teman-teman, jadi jemput bola teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang punya produksinya di obat tradisional, jangan lupa nih wajib ada izin edar CPOTB ini teman-teman. Silakan segera coba daftarkan di OSS teman-teman. Di sini juga pendampingan Badan POM dorong kemandirian UMKM obat tradisional dan kosmetika teman-teman. Jadi supaya teman-teman produknya lebih pasarnya luas, kemudian lebih dikenal, lebih aman dan terpercaya, teman-teman wajib nih melengkapi namanya izin edar teman-teman. Sebagai apa? Sebagai pelindung kita, legal kita, sebagai pengaman buat dan percaya konsumen kepada produk kita teman-teman. Kita dibantu dengan mudah, kita sudah dikasih gratis, dikasih pelatihannya baik itu offline atau online teman-teman. Silakan teman-teman manfaatkan, teman-teman cari tahu dan teman coba serta pelajari teman-teman, karena inilah nanti yang akan menjadi dasar bagi kemajuan usaha kita teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita juga punya promo layanan RHC teman-teman. Jadi kita RHC Konsultan UMKM ini sahabatnya wirausaha pemula, pebisnis muda, dan UMKM berkembang, di mana kita memiliki visi setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Inilah alasan kami hadir untuk membantu mengurus legalitas bisnis UMKM Anda untuk naik level menjadi PT perorangan dengan program khusus bagi paket bisnis agar UMKM Anda siap selangkah menjadi lebih maju lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman, kita sedang ada promo hanya untuk 100 UMKM, yaitu adalah mendapatkan legalitas naik level UMKM teman-teman menjadi PT perorangan, dan ada lengkap semua teman-teman, ada pendapatan, ada teman-teman didapatkan krisnya, web mininya, kemudian SK Kemenkumham, sertifikat PTN, PWP. Itu kita lagi ada promo spesial price teman-teman, dari 1 juta menjadi Rp250.000 saja, dimana standar layanan kami full online 24 jam, layanan aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai teman-teman semuanya. Semoga kami bisa membantu teman-teman. Jika ada yang ingin bantu, silakan teman-teman cek linknya di deskripsi video ini teman-teman. Pilih yang promo layanan RHC UMKM. Nah, sebagai pengingat teman-teman, jangan lupa nih cek klik itu. Klik artinya apa? Kemasan. Pastikan kemasan dalam keadaan kondisi baik. Label, baca informasi produk yang tertera pada label. Izin edar, pastikan produk memiliki izin edar dan kadaluarsa. Pastikan yang produk belum melewati tanggal kadaluarsa. Jadi setiap teman-teman beli produk itu wajib namanya cek klik kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya teman-teman, supaya aman kita konsumsi. Oke sahabat, nah ini untuk kontak layanan pengajuan permohonan layanan penerbitan sertifikat CPOTB dilakukan secara daring atau online di www.sertifikasi.pom.co.id. Nah, jika konsultasi sertifikat CPOTB teman-teman bisa dilakukan ini ke nomor chat WA ya 0821 2450 9036. Ini merupakan layanan dari BPOM RI teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video yang dapat kami sampaikan di kali ini teman-teman. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang khususnya memproduksi tentang obat tradisional. Silakan teman-teman langsung coba, langsung praktekkan agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan hasilnya dari video kali ini. Jangan lupa teman-teman mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat video ini untuk teman-teman yang lainnya. Teman-teman juga bisa cek silakan di link deskripsi. Kita sudah membuat beberapa banyak video yang berkaitan dengan UMKM, karena channel ini adalah channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih atas waktu menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.